Hai teman-teman, kembali lagi di kisah berakhirnya senja. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pesan itu. Tepat pukul 8 malam, aku mendapati pesan dari nomor yang tidak aku kenali. Isi pesan itu, "Hai bidadari senja." Hah? Apaan sih ini? Siapa coba yang kirim pesan alay kayak gini? Aduh, apa jangan-jangan si Knowing rese itu kali ya? Aduh, ngapain sih? Tidak kugubris pesannya. Kembali merebahkan diri di kasur dengan balutan spray bermotif senja. Senja lagi? Kalian pasti tidak akan percaya bahwa banyak picture senja di kamarku. Dimulai dari spray, bahkan yang mengisi semua bingkai foto di kamarku bukan aku, tapi senja. Mungkin ini terlihat gila dan terlalu berlebihan, tapi itulah aku. Bisa disebut mungkin penggila senja, ya. Oh ya, by the way, tentang si Knowing itu, kenapa aku jadi agak keinget dia ya? Nyebelin banget sih, kenapa harus kenal dia? Udah nyebelin, so asik, aneh lagi. Oke. Malam itu aku terlelap tanpa sedikit pun membalas pesan dari nomor yang tidak aku kenali. Biarin aja, rese sih, ngapain juga kirim pesan alay kayak gitu. Akhirnya, setelah terlelap sepanjang malam, saat pagi, sang mentari mulai menyapa hingga menerobos celah kecil di jendela kamarku, aku terkesiap sebab sinarnya menyilaukan mata. Lalu meraba sekeliling tempat tidur mencari gawai yang kuletakkan di meja dekat ranjang. Syukurlah belum terlalu siang, masih ada setengah jam lagi untuk menyiapkan diri sekolah. Namun aku mendapati 54 pesan tidak terbaca. What? 54? Siapa coba yang udah spam chat pagi-pagi buta gini? Nggak ada kerjaan banget. Ya kali operator. Aku berdeki. Tidak habis pikir. Lagi dan lagi ternyata lelaki menyebalkan itu. Untuk apa sih dia mengirim pesan sebanyak ini? Dan ada satu hal yang membuatku semakin dibuat gila oleh tingkahnya. Tepat pukul 5 pagi, hari, dia mengirimiku pesan. Yang isinya, "Hari ini aku jemput kamu. Tepat jam 6 pagi, kamu harus sudah siap. Good morning, bidadari senja. Tanda titik 2 bintang." Yuh, oh my god, this is crazy. Apa-apaan sih? Kenapa dia senekat ini? Damn. Benar saja ternyata. Saat membuka tirai, dia sudah standby dengan motor ninja hitam yang terparkir di depan rumah. Aduh, kenapa sih? Aku harus gimana? Untuk pertama kalinya ada lelaki yang berani ke rumah. Apa kata ayah dan bunda? Benar saja firasat burukku. Kini dia malah bercengkrama dengan ayah. Malah sambil ketawa gitu lagi. Jangan-jangan ngomongin aku lagi. Kenapa sih? Lelaki itu emang udah gila. Apapun yang tidak mungkin akan menjadi hal mengerikan jika bersama dia. Saat sedang mengamati lelaki itu dengan rasa geram ingin segera menghampiri dan memukulnya habis-habisan, tiba-tiba suara bunda memecahkan keheningan. Jantungku serasa ingin copot mendengar panggilan histeris itu. Aku rasa ini bukan lagi firasat, melainkan mimpi berada di neraka yang menjadi kenyataan. Hajel, oh my god, tidak untuk kali ini, please help me. Hajel, suara itu lebih keras hingga memecahkan dinding-dinding yang melindungi rumahku. Bahkan terlihat kedua lelaki di depan pagar rumah itu serentak melirik ke dalam rumah. Aku mati. Iya bunda, sebentar. Aku melangkah berat membuka pintu. Dan saat
pintu terbuka, wajah itu kudapati sangat mengerikan. Ya, tatapan seperti sedang ingin menginterogasi maling. Maling. Baiklah, mungkin kali ini aku malingnya. Damn it. Aku bertanya kepada Bunda. Bunda, kenapa sih ngeliatin Hajil kayak gitu banget? Kayak lihat maling aja deh. Lalu Bunda menatapku dan berkata, anak Bunda ini ternyata sudah besar ya. Kata-katanya menggoda, lebih tepatnya sih meledek. Apaan sih Bunda? Gak lucu tahu. Langsung kubanting pintu pelan saat Bunda belum selesai bicara. Tidak sopan. Iya sih, jangan ditiru ya. Aduh, tapi kali ini itu aku lakukan untuk menepi semua ledekan Bunda yang membuatku semakin geram dengan si Noi. Ya sudah, cepat sana mandi, dandan yang cantik. Pangeran sudah datang. Sekarang, aku tidak hanya mendengar cekikikan Bunda, tetapi beberapa suara yang juga ikut terkekeh. Menyebalkan. Baiklah, cukup 15 menit untuk bersiap. Sebenarnya ingin memperpanjang waktu, tapi mau bagaimana lagi? Aku bisa dibilang menerapkan tips mandi kadal. Kadal? Gadis secantik ini mandi kadal. Ya, orang cantik emang gak butuh waktu lama kan? Kalau udah cantik, ya cantik aja. Kepedean. Dengan memakai rok abu-abu sebawah lutut, juga seragam putih yang jelas bersih dan wangi, aku membiarkan rambut tergerai sepinggang. Maaf, tanpa pernak-pernik atau olesan make up apapun. Aku melangkahkan kaki dengan berat menghadapi kerumunan orang yang mungkin saat ini tengah asik membicarakanku. Dan benar saja, lelaki berhidung lurus dengan kulit kuning langsat bersih itu menatapku jauh sebelum sampai ke tempat ia duduk bersama keluargaku. Mereka terengah-engah melihatku, di antara tersenyumnya meledek melihat mukaku yang tertekuk tanpa sapa atau senyum. Nah, beda dari Senja udah siap nih. Bunda tidak habis-habisnya menggodaku. Perkataan Bunda diiringi tawa mereka yang benar-benar membuatku serasa mandi di air mendidih. Oh, ini beda dari Senjanya. Tambah Kasista sangat menyebalkan. Apaan sih kak? Kutusku dengan bibir yang terus terlipat tanpa manis sedikit pun. Ya udah Bun, Mitra berangkat dulu sama Hajil ya. Ucap lelaki itu sok manis di depan Bunda dan yang lainnya. Kali ini bahkan seperti bukan dia. Menyebalkannya seolah hilang. Yang terlihat hanyalah pemuda dewasa yang mencoba memperdekat diri kepada calon mertua. Calon mertua? Tidak. Itu akan menjadi mimpi buruk sepanjang hidup. Apaan? Gak mau, gue sama ayah. Berangkat aja sendiri. Bantahku tidak terima. Lalu, ayah menjawab, maaf Hajil, hari ini ayah berangkat ke kantornya siang. Daripada kamu terlambat, mending sama Mitra saja ya. Dia baik kok. Puji ayah seperti tengah berbahagia sebab mendapatkan anak lelaki baru di keluarganya. Apa tadi kata ayah? Baik. Aku harap ayah tidak segera tahu betapa menyebalkan lelaki di sampingnya itu. Sebenarnya ingin aku mati-matian membantah semua opini yang terserap habis oleh keluargaku berkat si Enoging ini. Tapi apa boleh buat? Percuma. Ya sudah deh, daripada terlambat, aku segera meluncur. Penuh sesak, juga dendam kusumat padanya. Lihat aja nanti. Ketika di jalan, aku menggerutuk kesal kepada dia. Kamu apaan sih datang ke rumah terus buat keluargaku jadi aneh? Kamu bilang apa sama mereka? Bilang apa Aku meninggikan intonasi di kata terakhir yang membuatnya mengusap kasar telinga hingga memerah. Sekeras itukah suaraku? Bodoh amat. Yang lebih menyebalkan lagi, lelaki itu hanya diam dan terkekeh habis, padahal sama sekali tidak ada yang lucu. Mitra Arjuna Mahardika, jawab! Lebih keras, aku mengejek setiap kata yang terlontar, dan dia masih berpura-pura tidak dengar. Malah lebih parah lagi, dia menancap gas hingga membuat tubuhku tertarik dan refleks memeluknya.
Lelaki itu berdeham menggodaku yang tidak sengaja memeluknya. "Jangan dilepas ya," ucapnya seraya terkekeh habis-habisan. Bukan tidak mau beranjak dari pelukannya, tapi ia malah semakin menjadi jadi dan sengaja membuatku tidak bisa lepas. Damn it.